Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Pada pertemuan ini, maka silakan. Kita akan membahas tentang apa itu hukum ketenaga kerjaan beserta dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Ketenaga kerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi kalian mahasiswa fakultas hukum yang nantinya di mana kalian itu dituntut untuk bisa membuat apa yang namanya legal drafting. Salah satunya yaitu memahami dan membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kemudian ada juga perjanjian kerja bersama. Dan itu yang paling penting, kalian harus paham tentang isi dari perjanjian kerja. Ya, itu tujuan kami dari pertemuan dalam 16 pertemuan di semester 7 sekarang ini. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang apa itu ketenaga kerjaan dan apa itu hukum ketenaga kerjaan. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa tentang ketenaga kerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, tentang ketenaga kerjaan. Meskipun undang-undang tentang ketenaga kerjaan itu karena banyaknya gejala-gejala sosial, banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga mengalami beberapa perubahan. Salah satunya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law seperti itu. Dan dalam perkembangannya Cipta Kerja juga tidak berjalan dengan mulus. Ya, Cipta Kerja kemudian karena dianggap mencerminkan kepentingan perusahaan, lebih condong kepada kepentingan perusahaan, sehingga menimbulkan gejolak di kaum buruh. Perkembangan terus berkembang, sehingga sekarang tetap pemerintah memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberlakuan atau penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mungkin akan kita bahas di pertemuan. Tujuan dari pertemuan sekarang yang pertama yaitu mahasiswa memahami dan mengetahui penggunaan istilah dan landasan dari hukum ketenaga kerjaan. Jadi mau tidak mau sumber dari pengertian yang ada dalam dunia ketenaga kerjaan itu harus jelas. Maksudnya dari mana kalian menguji sumber-sumber atau definisi tentang yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Adapun metode pembelajarannya kita menggunakan comparative learning, di mana saya hanya sebagai fasilitator saja dan kalian yang harus menggali semua materi-materi itu sendiri dengan teknik dan panduan dari saya sebagai fasilitator. Jadi kemampuan kalian sebagai seorang mahasiswa itu bukan quotes lagi tapi hot ya, bukan low order thinking skill tapi high order thinking skill, di mana kalian mencari permasalahan kemudian dan berusaha untuk menggambarkan bagaimana cara pemecahan masalah itu. Sekarang silakan kalian buka HP kalian, kemudian silakan download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Maka apabila diajukan di jawaban, apapun si Megi bisa membuktikan Ya. Masih digunakan karena Undang-Undang tentang Cipta Kerja itu tidak serta-merta menghapus seluruh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Dia hanya merevisi, mengganti dan menghapus sebagian ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Tetapi sebagian besar masih seperti ini. Selain ini, ada juga PP 34, 35, dan 36 yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Di antaranya ada upah, ada jam kerja, waktu istirahat, waktu lembur dan lain sebagainya. Di mana ketentuannya
sangat jelas ya dalam peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya, saya minta bantuan Aldia untuk silakan buka bagian umum di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ cari di pasal 1 angka 1. Apa itu ketenagakerjaan? Dari pasal 1 angka 1 itu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke, terima kasih. Yang lain juga sama ya, silakan buka Undang-Undang 13-nya. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, atau dalam buku-buku ajar disebutkan bahwa sebelum itu adalah pre-employment, during employment, dan post-employment. Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi dalam hal ini, idealnya ketenagakerjaan itu mengatur semua hal yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum dan selama dan sesudah masa kerja itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan ketenaga kerjaan. Di mana pihak-pihak itu ada pasti pengusaha sebagai pemberi kerja, kemudian ada pekerja, kemudian ada serikat atau gabungan pengusaha, kemudian ada serikat buruh, dan ada satu lagi yaitu pemerintahan sebagai pembuat regulasi. Kelima pihak ini merupakan berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan ini yang mengurus sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi intinya idealnya bahwa ketenagakerjaan itu menjadi PR kita bersama, meskipun sebenarnya hubungannya sangat timpang sekali, hubungan kepentingan timpang sekali antara si pengusaha dan pekerja. Kemudian yang kedua, dari pernyataan yang pertama disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Mohon Daniel dibantu untuk poin 2-nya, angka 2-nya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja jadi semua yang bisa melakukan pekerjaan guna menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Ya, kita kenal ada istilah-istilah di kita itu ada pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, dan kita juga sebagai pekerja. Dan saya juga sebagai pekerja, usia saya masih usia produktif, dan kalian juga sama masuk dalam usia produktif seperti itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah anak boleh dipekerjakan? Tidak. Apakah penyandang disabilitas boleh dipekerjakan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mereka butuh uang, bagaimana? Kalau mereka butuh pekerjaan untuk bertahan hidup, bagaimana? Oke, itu tulisan bahwa undang-undang ketenagakerjaan itu tidak melarang penyandang disabilitas atau bahkan pekerja anak atau perempuan itu untuk tidak bekerja, tetapi ada regulasi yang sangat ketat ketika perusahaan ingin mempekerjakan perempuan, kemudian anak, kemudian kaum disabilitas. Ya, undang-undang tidak boleh seperti itu. Ya, mereka juga sama dilindungi oleh undang-undang dan boleh bekerja dengan persyaratan yang sangat ketat sekali. Misalkan pekerja anak, jam kerjanya itu kemudian tidak boleh bekerja ketika waktu belajar, ya, terus juga harus mendapat izin atau persetujuan dari orang tua. Intinya hak anak itu tetap dilindungi meskipun anak itu bekerja. Bagaimana kalau dengan anak-anak yang meminta uang di pinggir jalan dan disuruh oleh orang tuanya? Apakah itu masuk dalam
tenaga kerja anak atau tidak? Tidak. Itu masuk dalam eksploitasi. Meskipun tujuannya adalah sama untuk mendapatkan uang, ya. Tapi di sini uang yang didapatkan, paham ya? Mereka mencari uang. Tenaga kerja anak itu mencari uang. Apa bedanya? Paksa dan tidak paksa. Oke, apalagi? Boleh Mas berpendapat silakan. Hak yang diberikan tidak sesuai dengan kewajibannya, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya kerjanya berlebihan, akan tetapi kan misalkan upahnya terlalu kecil. Oke, upahnya terlalu kecil. Dari mana kamu tahu upahnya terlalu kecil? Karena dieksploitasi kan? Eksploitasi, ya. Kalau kerja anak, bagaimana? Kalau kan sebagai anak kan harus ada batas-batasan, karena tidak mungkin anak itu disamakan dengan seorang dewasa. Oke. Ya, dari sisi misalnya kemampuan atau tenaganya. Oke, yang menjadi pertanyaan tadi bahwa dua-duanya sama menghasilkan uang nih. Kenapa satu boleh dan satu tidak boleh? Beda ya. Kalau eksploitasi anak itu dia tidak memiliki jam kerja yang pasti. Tidak ada regulasi yang melindungi anak tersebut. Kalau tenaga kerjaan itu ada upahnya berapa, jam kerjanya berapa, ya hak-haknya seperti apa, itu ada pengaturannya. Ya, jadi tenaga kerja anak itu bukan artinya eksploitasi anak. Kalau misalkan sesuai dengan regulasi itu nanti yang berhubungan perempuan. Untuk perempuan, apakah disamakan dengan laki-laki? Tidak. Ya, misalkan salah satunya ketika perempuan itu head, ya apakah dihitung tidak masuk ketika head, apakah dihitung bolos? Ingat ya, asas dalam pengupahan itu no work no pay, tidak bekerja tidak dibayar. Ketika malam kalau dia lagi menstruasi head, kemudian dia sakit head selama 2 hari, apakah dipotong gajinya atau tidak? Tidak. Dalam regulasi disebutkan bahwa 2 hari itu dihitung masih kerja. 3 hari baru dipotong yang 1 harinya. Ya. Oke. Jadi dasar undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban terutama bagi pekerja tanpa mengesampingkan kewajiban dan hak-hak perusahaan. Meskipun posisinya seperti ini hubungan kerja, tapi tetap undang-undang ketenagakerjaan itu berusaha untuk menyetarakan status antara pekerja dengan pengusaha. Oke. Selanjutnya, pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah ini memang sering disebutkan dengan uang, sejumlah uang. Upahnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Bahkan ada yang dikontrak misalnya 3 tahun sekali upahnya dibayar di muka dengan syarat ketika pekerjaan selesai kontrak itu selesai. Boleh nggak selesainya ketika misalkan kontrak 3 tahun selesai 2 tahun? Bagaimana tuh pengaturannya? Apakah upahnya dipotong 12 bulan? Tidak. Kalau pekerjaannya selesai sesuai dengan apa yang diperjanjikan, upahnya full reflect selama 12 bulan. Ya seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas ke depan. Kemudian pihak selanjutnya yaitu pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah sampai tadi imbalan dalam bentuk lain seperti apa? Ya reward ya, misalkan sok tercapai target A dengan pendapatan kamu tercapai target hadiahnya uang sebagai imbalan atau upah, dan misalkan rumah, mobil, fasilitas lainnya yang tidak tidak termasuk dalam disebut upah atau gaji, itu imbalan yang lainnya. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha dan atau badan lainnya. Nah, ini dari 2 pengertian di atas disebutkan ada istilah upah. Bahwa upah itu merupakan salah satu hal yang memang harus ada dalam hubungan kerja.
ASN yang berundang-undang tentang kepegawaian. Yang belajar ya undang-undang nomor berapa? Apalagi betul undang-undang 20 tahun 2020, 3 undang-undang yang baru yang tentang ASN ya, seperti itu. Beda Amin mengatakan Pak Amin baru pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Masih jelas? Jelas. Ayo Pak, apa namanya? Apa mau ada tunjangan fungsional, tunjangan struktural, honor mengajar, semuanya masuk dalam satu upah yang Amin dapatkan. Ya, seperti itu. Jadi untuk sebenarnya untuk memahami ketenaga kerjaan itu gampang banget, bahwa ketika kalian tahu regulasinya, kalian tinggal cari di bagian ketentuan umum di pasal 1. Itu tiap undang-undang pasti memuat angka 30 ya, 33. Ini adalah apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, di mana ada PHK juga, kerja dan lain sebagainya. Oke, jadi kalian sudah tahu regulasinya, bahwa regulasi yang mengatur ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberlakuan atau penetapan Cipta Kerja atau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Memang berubah sekali ya. Meskipun jujur aja Undang-Undang Nomor 6 itu pun sudah dihajar kembali oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permintaan buruh. Ya, sebenarnya amarnya bahwa untuk ketenagakerjaan itu harus dibikin undang-undang yang terpisah dari Cipta Kerja. Jadi kemungkinan ke depannya untuk masalah ketenagakerjaan itu masih belum jelas. Cek karena apakah mau ada undang-undang baru yang mengatur tentang ketenagakerjaan atau kita mengajukan kembali undang-undang yang telah dihapus dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Jadi itu tentang beberapa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin dari gejala-gejala dari masalah-masalah yang ada pada masa sekarang ini, silakan, mangga, silakan. Mungkin kita akan diskusi bersama. Oke, silakan. Pak, terkait tadi kan ada di angka 3 Oke. Oke. di angka 2 itu. Mulai silakan. Di angka 2 kan disebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan serta menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kan Bapak juga sebagai tenaga kerja. Iya, kita sebagai tenaga kerja. Diupah kan digaji. Gaji. Namun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa tenaga kerja juga menghasilkan menerima upah atau imbalan. Itu berbeda dengan kerja atau buruh. Ya. Dalam istilah tersebut. Nah, apakah tenaga kerja itu bukan berarti buruh atau gimana? Oke. Memang pemahaman tentang istilah buruh. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa namanya? Oh, keren. Meskipun seperti ini, ya tapi alhamdulillah bisa memberikan pertanyaan yang luar biasa. Buruh. Memang ketika kita mendengar istilah buruh, pemikiran kita langsung langsung neplokan tembok, langsung hancur. Ya. Atau misalkan pekerja kasar. Kalau kita dengar undang-undang perburuan, kita misalkan jelas sekali seperti atau buruh. Tapi kata buruh itu memang memiliki arti bahwa orang pekerja itu adalah pekerja yang pendapatannya kecil, ya, dengan pendapatan harian dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan barusan, apakah saya juga sama pendapatan upah? Itu ya, bukan? Apakah tenaga kerja itu sama dengan buruh atau berbeda? Soalnya kan kalau dilihat dalam istilahnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa tenaga kerja itu diupah atau diberi imbalan. Oke. Kenapa saya tuliskan bahwa buruh itu sama dengan jadi gini, tenaga kerja itu adalah bentuk lebih tinggi daripada buruh. Maksudnya gini, dalam pengertian ini bahwa tenaga kerja ini
adalah batasan-batasan di mana orang itu bisa bekerja untuk menghasilkan suatu barang. Tapi kalau misalkan dengan ini pengertiannya sama antara tenaga kerja dengan buruh, tapi tingkatnya berbeda, beda pengertian. Maksudnya ini, kalau yang bawah pekerja atau buruh itu dijelaskan lagi. Kalau tenaga kerja itu umum sekali, tenaga kerja itu bisa anak, bisa tadi disabilitas, bisa tenaga kerja perempuan, atau disebutnya orang-orang yang bisa atau mampu melakukan pekerjaan dan masih produktif dan belum mendapatkan pekerjaan, biasanya seperti itu, atau sedang bekerja juga bisa seperti itu, gitu ya. Jadi itu pengertian yang untuk tenaga kerja. Dan buruh, saya adalah seorang buruh, tetapi saya adalah tenaga kerja, paham tidak? Saya ini masuk dalam usia produktif, ya. Ketika umurnya dilihat tadi pasal 100 di bawah itu ya, pasal itu sudah jelas ya. Enggak, belum. Nanti ada nah, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Berarti di 18 tahun ke atas itu adalah tenaga kerja. Ya, seperti itu. Jadi lingkupnya lebih luas, bukan dalam pengertian bahwa setiap apakah tenaga kerja mendapatkan upah, kemudian pekerja mendapatkan upah. Pekerja itu adalah bagian dari tenaga kerja. Ya, itu pengertian secara umum saja tentang tenaga kerja. Sakit. Terus yang lagi disilir saya adalah buruh. Ya, Pak Amin adalah buruh. Meskipun tadi ya pemahaman buruh itu sama dengan teman-teman. Ya, memang Pak Amin sebenarnya bisa disebut Mang Amin juga di sini. Kenapa? Karena Pak Amin diikat oleh suatu perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja nanti di pertemuan ke depan akan dibahas tentang apa yang kita kenal sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Ada perjanjian kerja waktu tidak tentu. Pak Amin adalah perjanjian nikah dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu. Artinya Pak Amin digaji sampai dengan batas umur nanti usia pensiun Pak Amin. Ya, beda dengan misalkan pekerja kontrak untuk menyelesaikan satu pekerjaan saja. Idealnya gini, pertama simpangan. Pak Amin menang pensiun tinggal. Tapi mohon maaf ya, misalkan ada seseorang yang dikontrak untuk bekerja di sini dalam waktu 6 bulan untuk bersih di sini, misalkan setelah bersih beres pekerjaannya. Bedanya antara PKWT dengan PKWTT akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya bahwa semuanya diikat oleh apa yang namanya perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja. Apa hubungan kerja itu? Hubungan timbal balik antara pengusaha dengan pekerja yang menimbulkan kewajiban. Saya wajib memberikan pendidikan kepada kalian, memberikan materi kepada kalian, itu kewajiban saya dan hak saya untuk dibayar bukan oleh kalian, oleh pemberi kerja saya, Yayasan Pendidikan Galuh. Yayasan Pendidikan Galuh berhak menegur Pak Amin, misalkan laporan tidak dia Pak Amin itu ternyata sekarang kacau, maksudnya tidak jelas, materi yang dikasihkan tidak jelas. Nah, silahkan dikasih laporan di edom sehingga mereka bisa mengontrol apakah Pak Amin itu bekerja atau tidak. Misalkan jelas Pak Amin keluar perjalanan ada SP1, SP2, SP3 bahkan PHK, dan PHK itu ada pengaturannya. Ya, PHK misalkan apakah mendapatkan suatu kompensasi atau tidak, apakah Pak Amin itu ternyata memang melanggar etik sehingga tidak perlu dikasih pesangon dan diberhentikan secara tidak hormat, misalkan seperti itu bisa tergantung dari yang ada aturannya, perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Satu lagi yang saya lupa, buruh itu lemah secara individu, tapi jika sudah bersama-sama menjadi serikat buruh, maka buruh itu menjadi lawan. Jadi setiap seorang buruh itu harus ikut dalam serikat buruh. Kenapa? Dan jika terjadi ada perselisihan kepentingan, perselisihan hak, itu bisa dibantu diselesaikan. Itu sama ya. Untuk katakan kita masih ada arbitrase, ada konsiliasi, ada opini sama dengan tugas yang diberikan
Barangkali ada lagi dengan yang berhubungan dengan gejala yang ada pada masa sekarang. Mungkin Pak sedikit ya. Kalau kemarin itu sering banget mungkin teman-teman juga nggak asing dengan kasus atau adanya konflik di masyarakat terkait penahanan ijazah. Penahanan ijazah untuk para pekerja di suatu perusahaan. Yang mana memang itu menimbulkan adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-HK-04.00/5 Romawi /2025 secara tegas melarang penahanan ijazah oleh pemberi kerja kecuali dalam keadaan tertentu yang disepakati. Nah, kalau misalkan kita melihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, apakah menurut Bapak itu tuh bisa termasuk ke dalam penyalahgunaan kewenangan apa bagaimana gitu? Oke. Dasar penahanan ijazah bahwa perusahaan itu tidak merugi. Ya, perusahaan untuk merekrut seorang pegawai itu pasti memerlukan biaya perekrutan di mana jumlahnya tidak akan sedikit. Dan untuk memastikan bahwa seorang pekerja itu bekerja di perusahaannya dalam jangka waktu tertentu, makanya dilakukan penahanan ijazah. Yang menjadi pertanyaan, apakah diperbolehkan atau tidak? Jawabannya memang dalam regulasi itu tidak disebutkan, tidak mengatur tentang boleh atau tidaknya penahanan ijazah. Tapi merujuk bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hidup yang layak. Artinya ketika tidak layak bagi diubah dengan perjanjian kerja yang ada dengan perusahaan A atau perusahaan B, maka diperbolehkan untuk mencari pemilih yang lain atas dasar pertimbangan cuma keluar surat edaran tersebut. Jadi intinya memang penahanan ijazah itu tidak diperbolehkan, itu dilarang. Tapi itu memang salah satu bentuk apa yang dilakukan oleh perusahaan agar pekerja itu tidak lari ketika bekerja di situ sampai jangka waktu tertentu. Kenapa? Karena biayanya yang dikeluarkan untuk perekrutan itu tapi karena mungkin bisa dihubungkan dengan hak asasi manusia sehingga itu melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Sebab dalam jangka waktu itu si pekerja itu tidak bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain yang lebih layak. Itu barangkali hadiahnya. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini tentang ketenagakerjaan itu jelas ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tambah lagi pengaturannya ada PP 34 3536 yang mengatur tentang salah satunya tentang tenaga kerja asing, tentang waktu kerja tentang PKWT dan tentang PHK ya sehingga untuk pengertian dan definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan semuanya terbuka di Undang-Undang 13 ini bagian pasal 1, bagian ketentuan umum pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 33. Dan selama 14 pertemuan ke depan kita akan membahas hal yang ada dalam dunia ketenagakerjaan dengan segala permasalahannya. Barangkali itu untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.